kami ini bisa dihitung berapa kali anggota DPR tingkat provinsi itu yang datang. Tapi yakin Pak, kampung kami ini walaupun Bapak tengok sengnya agak macam begitu Pak, masjidnya belum siap, tapi kampung kami kampung keramat. Kalau yang datang ke kampung ini Pak, insya Allah meningkat Pak, aku yakin. Bapak Ibu orang tua kami yang hadir pada sore hari ini, saya dimohonkan untuk memberikan sepatah dua kata mewakili tokoh agama, masyarakat, sekaligus DKM Masjid As-Solihun. Yang pertama tentunya kami ucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Rudi Hermanto yang telah berkenan sudi kiranya memberikan peluang jalan kepada kami sehingga kami mendapat bantuan dana Bapak Ibu sekalian sebesar 100 juta rupiah. Dan alhamdulillah Pak, duit itu sudah kami ambil dan kami masukkan ke rekening masjid kami. Dan juga Bapak bukanlah curhat Pak, tapi perlu disampaikan, dana itu sekarang lagi pengerjaan pembuatan kubah. Jadi Bapak sekalian, ini merupakan suatu kebinekaan di negara kita. Mungkin Pak Rudi ini tidak saudara satu akidah, tapi saudara sebangsa dan setanah air. Jadi oleh karena itu, karena saudara ya tolong ya bantu. Karena Bapak ini telah membantu kita dengan tidak memandang apapun. Alhamdulillah dengan bantuan itu kita sudah bisa merasakan. Dengan bantuan itu kita sekarang bisa membangun kubah masjid kita. Jadi sekali lagi kami ucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Rudi Hermanto yang telah menjembati, memberikan bantuan sehingga dana itu sampai ke masjid kami. Oleh karena itu Pak, sekali lagi atas nama masyarakat dan jamaah masjid kami tidak bisa membalas apa-apa. Kami doakan semoga Bapak sehat walafiat, panjang umur dan sukses dalam jabatannya dan terus berkarir untuk kemaslahatan kemajuan bangsa dan negara, terutama Provinsi Sumatera Utara khususnya Kota Madya Medan. Dan kemudian Pak, mohon maaf karena Bapak ini kan wakil kami Pak. Kami bercakap ke gubernur tak bisa, ke wali kota juga payah Pak. Di belakang Bapak tuh Pak, pas sekali Pak, bolong jembatan tuh Pak. Masya Allah, bolong itu Pak, itu karena jalan lintas itu Pak. Lintas jalan alternatif bisa kemana-mana, sampai ke gereja, bisa jalan belakang, ke masjid, ke sekolah, itu sarana sangat penghubung Pak. Tapi sekarang nggak bisa dipakai, beca nggak bisa lewat Pak, apalagi kendaraan roda 4. Yang bisa jalan kaki dan naik kereta. Saya kesian Ustaz Sanem Pak, selaku orang tua. Mau terprosok dari situ Pak. Hasil terprosok. Ini juga Ustaz kita, Ustaz Jol, ini ada ompong kami, Pak Lubis ini juga orang tua kami. Jadi oleh karena itu kami kan mengadulah sama Bapak, tolonglah Pak, gimana caranya supaya jembatan itu bisa Pak, supaya bisa dimanfaatkan. Karena yang memanfaatkan itu bukan banyak orang, banyak macam, dia ke gereja ya, karena situ gereja dekat Pak, masjid juga dekat, sekolah di negeri SD ada 3 di Subang, Seloam, banyak sekolah, jadi anak-anak juga bisa alternatif jalan di sini. Jadi karena itu ya, karena Bapak datang kemari ya, tak salahlah kami adukan keluh kesah kami. Semoga berkenan Bapak menyampaikan itu dan harapan kami adalah wujud nyatanya nanti. Kami datang ke tempat kita ini selain untuk memberikan bantuan untuk masjid, beliau juga menjemput aspirasi kita. Jika ada masalah-masalah kita utarakan sama beliau unek-unek kita ya. Nanti beliau kalau bisa dipecahkan di sini, kalau tidak bisa, beliau nanti akan bawa ke rapat paripurna DPRD Provinsi Sumatera Utara ya. Jadi kita ikutilah reses ini dengan baik. Luar biasa Pak Rudi Hermanto, dan ternyata setelah saya selidiki jurus ampuhnya bahwa beliau ini ringan tangan dalam membantu. Siapa saja yang minta bantuan, sepanjang beliau mampu dan sepanjang di atas kewenangannya, maka beliau tidak akan ragu-ragu untuk membantu. Dan dalam kesempatan reses ini, Pak Masum, tidak salah kalau Bapak menyampaikan aspirasi lagi.
karena memang tugasnya reses ini menyerap aspirasi. Kalau ada persoalan jalan itu tadi, Bapak sampaikan oleh Pak Rudi, ini persoalan kecil ini. Persoalan jalan itu kan. Mari bersama kita jaga keragaman kita dalam kebinekaan dengan tujuan bahwa kita adalah satu bangsa, satu tanah air, kita punya cita-cita yang sama, hidup makmur, hidup sejahtera, beribadah nyaman, berusaha tentram, dan beraktivitas aman. Kondisinya kan tidak terlalu parah-parah kali. Kalau gotong royong kita gimana kira-kira, Bu? Oh ya pastilah aku duluan. Setuju dari Ibu nanti bikin teh manis sama pegawai orang kerja? Oke, siap. Aku sumbang semen 10 sak. Aku sumbang semen 10 sak. Tepuk tangan dong. Nanti dari pihak kecamatan dan kelurahan pasirnya, dari kawan-kawan yang mau sumbang besinya, sebagian keluar tenaga lah. Cocok kan? Sisa-sisa papan ini kan bisa kita bikin untuk cor. Bisa Pak itu kira-kira kita lakukan? Bisa. Kalau kurang 10 sak semen nanti saya tambahin lagi. Oke, Pak. Ya? Setuju ya? Jadi supaya kita ini Bapak Ibu sekalian, para alim ulama, ya Pak Ustadz, Pak Dr. Aswan Jaya, kami melalui fraksi PDI Perjuangan memperjuangkan untuk dibantu khotib-khotib masjid setiap Jumat, yang mana harus disampaikan betapa ngerinya narkoba di Indonesia. DPR mengusulkan kira-kira biayanya kita hitung 120 M ya Pak ya, 120 miliar setahun. Itu akan dibantu khatib-khatib masjid, pendeta, biksu untuk menyampaikan. Karena dibentuk pun BNN, tidak kurang dia, malah juara 1. Kami bilang sama Edi Ramayadi, ini benteng terakhir harus dari ulama. Setuju? Tapi di samping ulama juga ina-inabe harus menjaga keluarganya. Karena kalau udah kena, saya sudah pung. Kareta magu, anak tinggal lop sudah, pantang silap lewat sudah. Ima pembeni narkoba jahat. Narkoba udah tidak ingat siapa orang tuanya, siapa keluarganya. Begitulah kejamnya narkoba ini. Maka kita harus lawan itu dengan cara yang terbaik, yaitu memberi bantuan melalui fraksi. Kami perjuangkan, mudah-mudahan diterima Pak Gubernur yang bermartabat Pak Edi Ramayadi. Kalau beliau berkenan, tahun depan sudah bisa dilaksanakan. Amin. Apabila ada anak-anak kita nanti ke depannya mau jadi anggota dewan, ikutlah kebaikan beliau. Pasti akan terasa keberkahannya itu. Akan menjadi insan-insan yang berguna untuk bangsa dan negara. Setuju, Bu? Pak Rudi kita jadikan inspirasi, setuju? Semoga anak-anak Ibu nanti ke depannya sukses semuanya. Amin. Hari ini yang saya sampaikan adalah dengan topik 4J. Apa itu 4J? Ada yang tahu Bapak Ibu 4J? Nggak ada yang tahu ya. 4J itu adalah singkatan dari jangan jihad jadi jahat. Nah, itu dia 4J. Jangan jihad jadi jahat. Kenapa? Banyak orang yang menggunakan agama itu sebagai kedok, mengatasnamakan jihad tapi berbuat bejat. Ustadz tapi mencabuli anak di bawah umur. Pemuka agama tapi memperkosa, melecehkan perempuan. Mereka menggunakan dalil-dalil jihad, menggunakan ayat-ayat Quran untuk menggoda perempuan. Ini lebih berbahaya sekali. Jihad yang kita maksud itu, memang ada jihad itu pernah terjadi perang. Tapi perang adalah jihad, ya. Namun perang bukan satu-satunya jihad
itu harus kita ingat. Karena di zaman sekarang ini bukan perang yang musim, tapi prank. Beda perang, beda prank ya kan. Itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 69, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang benar-benar berjihad, maka mereka akan kami berikan hidayah dari jalan-jalan yang banyak. Nah, jihad di sini dalam Qismul Ma'ani artinya adalah al-badlu, perbuatan yang sungguh-sungguh, perbuatan yang serius. Jadi apapun kalau kita lakukan untuk kebaikan, itu jihad. Anak-anak sekolah, dia benar-benar bersekolah, belajar dengan baik, itu jihad. Kuliah dengan sungguh-sungguh, jihad. Nikah dengan sungguh-sungguh, jihad. Nikah lagi, sungguh-sungguh, Pak. Oh. Iyalah Bu, ini kita ini pemuka agama, Ustadz ya. Kita ini hanya manusia biasa ya sebenarnya. Kadang ada kekeliruan, ada kekhilafan. Jangan kultuskan kami Bu. Jangan sucikan kami juga melakukan kesalahan. Hormati kami ketika kami benar. Ingatkan kami ketika kami ini salah. Karena tantangan para ustadz tuh berat. Bahkan saya berdakwah pun pernah naik bus dari Medan ke Rantau Perapat. Begitu saya duduk di bus itu jalan, lalu bus itu tiba-tiba berhenti. Dia mau mengambil sewa dari luar. Lalu kemudian saya lihat ke belakang, bangku saya itu kosong di samping saya. Rupanya yang naik Bu, cewek Bu, seksi banget. Pakai tank top, pusat nampak, celana pendek. Saya pun berzikir, ini jihad ini. Itulah jihad itu sebenarnya. Astagfirullah. Ya Allah, janganlah sampai dia duduk di samping saya ya Allah. Terakhir Bu, duduk juga dia di samping saya. Begitu dia duduk, berdetak jantung. Maju kencang bus tadi, tiba-tiba ngerem mendadak, dipeluknya saja, makin bergetar jantung tuh. Untung nggak copot deh. Ya Allah. Saya pun mengusap wajah saya Bu, saya tengok ke bawah, nampak pula. Ya Allah. Saya tengok lagi, astagfirullah. Nampak lagi, alhamdulillah. Alhamdulillah mata sehat. Bukan karena itu, ini jihad. Jihad ibu-ibu, banyak jihad itu. Jadi jangan sampai jihad itu jadi jahat. Tri kerukunan hidup beragama. Yang pertama kerukunan intern umat beragama. Yang kedua kerukunan antar umat beragama. Yang ketiga kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Hari ini Jalan Sehati, jemaahnya, penduduknya telah melakukan tri kerukunan hidup beragama. Hebat tidak? Hebat? Ini yang harus terus kita wariskan. Ini yang harus terus kita berikan kepada anak-anak didik kita. Ayo kita saling bantu-membantu, saling melengkapi, saling asah-asih dan asuh. Mari kita bergotong royong tanpa melihat agamanya seseorang. Nilai agama yang baik, mengikuti jalan agama yang baik. Ayo laksanakan tuntunan agama kita masing-masing. Agama itu mengajarkan kebaikan. Nggak perlu kita sampai perang-perangan, nggak perlu mengkafirkan orang lain, nggak perlu kita membunuh orang lain supaya kita ajak orang lain seakidah dengan dia. Jangan. Kata Bung Karno, bunga mawar tidak mempropagandakan harum semerbaknya. Dengan sendirinya harum semerbaknya itu akan tersebar di sekelilingnya. Betul tidak Bu? Jadi agama dengan sendirinya baik kalau pengikutnya juga baik. Mari kita tebarkan kedamaian, kita
tebarkan perdamaian, kita tetap menjaga kebinekaan, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI harga mati, Pancasila abadi. Insya